Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya harap teman-teman semua pada semangat pada pagi hari ini untuk belajar bersama-sama. Oke, kami dari kelompok 11 deretan kelompok anak hari ini akan mempresentasikan tentang topik pengembangan RPDMTS. Sebelumnya, kami akan perkenalan diri dulu nih, yaitu saya sendiri Vira Aisyah Amini dan teman-teman saya yaitu Ahmad Gufron dan Octavian Ulil Albab. Next nih, untuk materi yaitu pada materi pertama yaitu pengertian dan unsur-unsur penyusunan RPP akan dijelaskan oleh Ahmad Gufron. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Vira Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama yaitu pengertian dari RPP. RPP itu adalah suatu rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus atau berhubungan dengan yang namanya silabus. RPP juga bisa digunakan satu kali atau lebih dari satu kali. Berbeda dengan silabus kan digunakan dalam satu semester. Kalau RPP itu bisa digunakan satu pertemuan atau lebih. Mungkin ketika besok jamnya itu sudah habis, bisa dilanjutkan besoknya begitu. Dilanjut poin yang kedua yaitu dari unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam menyusun RPP. Yang pertama yaitu RPP itu harus mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Dan yang kedua yaitu menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup sesuai dengan permasalahan dalam lingkungan kesehari-harian. Dan yang ketiga yaitu menggunakan metode dan media yang sesuai, yang pendekatan siswa dengan pengalaman langsung atau bisa praktek secara langsung. Dan yang keempat yaitu penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus atau bisa disebut dengan ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Itu cukup dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Albab. Monggo. Ya, saya akan melanjutkan dari pemakalan sebelumnya, dan ini saya melanjutkan di subbab 2 atau alur pembuatan dan komponen RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Alur dan komponen dari RPP ini sudah diatur di dalam peraturan Kementerian Pendidikan Nasional yang sudah tertera, yang di alurnya ini adalah sudah tertera di nomor 41 tahun 2007 yang dinyatakan bahwa RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru perancang penggalan dari RPP atau dari pokok-pokoknya RPP itu untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidik. Dan adapun komponennya itu apa? Nah, komponennya ini juga dicantumkan di dalam peraturan Kementerian Pendidikan Nasional di nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan adalah identitas mata pelajaran,
Standar kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajarannya, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajarnya itu, dan sumber-sumbernya. Dan rancangan dari pelaksanaan RPP itu akan direalisasikan di dalam kelas dan merupakan penjabaran yang lebih rinci dari silabus atau apa penjabaran skenario pembelajaran wujud dengan apa media wujud dari penilaian itu yang sudah siap digunakan. Dan asar ini sudah ada di dalam Permendiknas itu nomor 41 tahun 2007 itu. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokoknya saja inti atau dari standar kompetensi itu apa dan bagaimana, asasnya dari mana, dan kompetensi dasar itu asasnya dari mana, peraturannya di tahun berapa, di nomor berapa. Saya hanya menjelaskan di situ. Nanti di komponen-komponen seperti identitas itu, identitas pelajaran yang meliputi dari satuan pendidikan yang lain-lain dilanjutkan dari pemakalah yang selanjutnya. Ya, sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi. Standar kompetensi adalah suatu kualifikasi atau kemampuan minimal peserta didik yang dapat menggambarkan penguasaan pengetahuannya dia dari segi sikap, keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran tersebut. Dan kompetensi dasar adalah jumlah kemampuan. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Sebagai apa? Sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dasar di suatu pelajaran. Dan indikator dari kompetensi ini dapat diukur atau di tangibles, diobservasi untuk apa? Untuk menunjukkan ketercapaian itu kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaiannya. Mata pelajaran indikator pencapaian kompetensi itu dirumuskan dengan menggunakan apa? Kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup dengan pengetahuannya dia si anak tersebut, anak didik, dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan next di tujuan pembelajarannya adalah untuk apa? Untuk menggambarkan proses dari hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran berisi penguasaan kompetensi yang operasional yang ditargetkan atau dicapai dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang operasional atau SOP dari kompetensi dasar tersebut. Apabila rumusan kompetensi dasar sudah operasional, rumusan tersebut yang dijadikan dasar dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Next di materinya, materi pembelajarannya itu adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran dikembangkan dengan mengacu pada materi pokok yang ada dalam silabus. Dan itu materi pelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan indikator. Materi ini dikutip dari materi pokok yang ada dalam silabus. Materi pokok tersebut kemudian dikembangkan menjadi beberapa iuran materi. Untuk apa? Untuk memudahkan penetapan uraian materi yang dapat diacu dari indikator. Pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran atau LKS atau panduan guru atau pegangan guru lah untuk sumber belajar, atau yang lain dengan ada muatan lokal atau materi kekinian atau konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial. Jadi itu ada acuannya atau buku ajarnya atau buku pegangnya. Setelah dari materi pembelajarannya,
metode dari pembelajaran. Nah, kita naik di situ. Metode pembelajaran ini digunakan oleh guru untuk apa? Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan dengan metode pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, kita lanjut di modelnya. Oh maaf, sebelum ke model ini kan, sebelum ke model kita harus tahu apa tujuan dari metode pembelajaran ini itu apa. Ya untuk itu, tahu karakteristik si anak itu seperti apa, strateginya itu seperti apa. Anak ini itu dikasih mata pelajaran yang langsung dan merujuk dengan pembelajaran atau fokus di inti pembelajaran itu, kesulitan, keberatan atau enggak. Kita harus punya timang-timang lah intinya untuk bisa capaian sukses dalam penyampaian pembelajaran kita. Dengan bagaimana ya, ini ada langkah-langkahnya di setiap pertemuannya, dan pada dasarnya langkah-langkah kegiatan memuat unsur kegiatan. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini adalah merupakan suatu kegiatan awal suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi berarti peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Nah, inti dari kegiatan ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan secara interaktif atau inspiratif atau menyenangkan, menantang, memotivasi pada peserta didik untuk untuk biar aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakasa dan kreativitas dan kemandirian sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Kegiatan ini bisa dibungkus dengan cara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi penutup ada penutupnya, ada awal ya ada akhir, ada pembukaan ada penutupan. Ya, penutupan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman, kesimpulan, atau penilaian dan refleksi umpan balik dalam tindak lanjut. Ada biasanya kan suruh membuat rangkuman kalau guru itu habis menerangkan itu seperti apa, terus dibuatin mind mapping lah atau gambaran pola pikir. Jadi anak-anak itu bisa dapat menangkap pembelajaran itu dengan mudah. Jadi pengajar ini kan kalau punya metode dan model untuk menyampaikan rancangan pembelajarannya, jadi kan enak, jadi tahu gambaran ini yang harus disampaikan biar si anak itu mudah dalam mencakup pembelajaran tersebut. Dan penilaian dari hasil belajar ini yang terakhir dari penilaian adalah prosedur dari instrumen penilaian proses dari belajar sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang mengacu pada standar penilaian. Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian bentuk instrumen, dan penilaian ini dapat dijabarkan atas teknik penilaian dalam bentuk instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data. Apabila penilaian menggunakan teknik tes tertulis, uraian atau tes untuk kerja atau PR yang berupa proyek harus disertai rubrik penilaian, atau setiap kita bisa menjawab benar satu itu dapat berapa poin, seperti itulah ada rubriknya penilaiannya. Dan penilaian ini sangat penting. Merupakan apa? Karena penilaian ini prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan digunakannya untuk mengukur taraf pengetahuan dan keterampilan dari si anak didik itu, baik secara aspek kognitif, psikomotor maupun afektif, dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan evaluasi untuk untuk tahulah ini si anak didik ini sudah mencapai dari rancangan pembelajaran kita atau belum. Itu bisa buat bahan untuk evaluasi. Dari penilaian ini juga perlu. Terus yang selanjutnya adalah sumber belajar. Sumber belajar adalah penentuan
sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, dan alat bahan. Ya, sekian dari saya, akan dilanjut dengan pembekalan selanjutnya. Baik nih teman-teman, sudah sampai materi terakhir kita, yaitu langkah penyusunan RPP. Apa nih langkah-langkah dalam penyusunan RPP? Oke, baik. Langkah penyusunan RPP itu sesuai pengertiannya. RPP disusun sebagai rancangan kegiatan pembelajaran per satu kompetensi dan dasar. Kompetensi dasar. Begitu teman-teman. Berikut ini ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama nih teman-teman, menulis identitas mata pelajaran. Menulis identitas mata pelajaran tuh meliputi ada nama sekolahnya, harus tertera satuan pendidikan. Selain itu ada juga kelasnya, semesternya, mata pelajarannya, jumlah pertemuannya, seperti itu teman-teman. Terus langkah selanjutnya yaitu ada menentukan SKKD dan indikator pencapaian kompetensi yang akan digunakan. Indikator pencapaian kompetensi itu telah dikembangkan pada silabus yang sebelumnya telah disusun. Ini ya teman-teman, sebelum kita menyusun RPP itu silabusnya tuh harus dikaji terlebih dahulu. Begitu teman-teman. Terus langkah selanjutnya tuh ada merumuskan tujuan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran nih harus berdasarkan SKKD dan indikator pencapaian kompetensi. Yang terus langkah selanjutnya ada juga mengidentifikasi materi ajar. Materi ajar yang diidentifikasi tuh harus berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam silabus teman-teman. Terus menurut standar proses, materi ajar ini harus memuat yang di dalamnya ada fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang berhubungan, yang relevan dan ditulis dalam bentuk poin-poin atau butir-butir yang harus berhubungan dengan indikator pencapaian kompetensi. Pencapaian tujuan pembelajaran tuh harus juga difasilitasi oleh pembelajaran yang materi ajarnya harus memadai dari segi keluasan maupun kedalamannya. Pokoknya tuh harus memadai dan mumpuni, seperti itu teman-teman. Terus langkah selanjutnya ada menentukan alokasi waktu. Menurut standar proses, alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Terus ada juga menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Metode pembelajaran ditentukan itu harus mengacu pada kegiatan pembelajaran yang dirancang di silabus pembelajaran. Terus metode pembelajaran tuh digunakan oleh guru, oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dalam pemilihan metode pembelajaran nih teman-teman, harus disesuaikan dengan sikon siswa. Apa nih sikon? Sikon tuh situasi dan kondisi ya guys, serta karakteristik dan setiap indikator pencapaian kompetensi yang hendak dicapai siswa. Terus apa nih langkah selanjutnya? Ada poin merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rumusan langkah-langkah pembelajaran disusun dengan mengacu desain kegiatan pembelajaran yang telah disusun pada silabus. Kalau RPP tuh 1 KD ya teman-teman. Kalau silabus itu lebih luas cakupannya. Terus bila pembelajaran satu kompetensi dasar dikelola lebih dari satu pertemuan, maka pada setiap pertemuan hendaknya diuraikan langkah-langkah kegiatan. Ada pendahuluan, inti, penutup.
Kalau kegiatan pendahuluan itu merupakan kegiatan pertama awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang bertujuan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian siswa agar siswa ini berpartisipasi penuh, aktif. Siswanya tuh aktif dalam proses pembelajaran. Terus kalau isi kegiatannya ada menyiapkan siswa secara psikis, fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan sebelumnya yang dipelajari, menjelaskan tujuan pembelajaran dan sebagainya, seperti itu teman-teman. Terus kalau kegiatan inti itu merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar nih. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan. Kalau bagi siswa tuh harus begitu. Agar memberikan, terus juga harus memberikan ruang yang cukup untuk siswa agar bisa mereka mengembangkan kreativitas dan kemandirian mereka masing-masing sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing juga. Kegiatan inti itu harus dilakukan secara berurutan atau sistematis yang melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Selanjutnya, kegiatan penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan. Kayak gitu teman-teman. Ada juga penilaian. Pokoknya ada macam-macam nih. Terus selanjutnya juga ada langkahnya tuh ada juga menyusun rancangan penilaian. Menurut standar proses penilaian mencakup prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar yang disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Terus selanjutnya juga ini tuh langkah terakhir, yaitu menentukan sumber belajar yang akan digunakan. Sumber belajar yang akan digunakan harus didasarkan pada SK dan KD, materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Baik teman-teman, sekian materi kita. Terima kasih atas perhatiannya, sudah menonton video kita. Dan maaf jika ada salah kata. Maka diskusi selanjutnya akan dilanjutkan via WhatsApp. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.